Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang soleh dan soleha. Kembali lagi bertemu dengan Ibu untuk memulai pembelajaran hari ini. Hari ini materi pembelajarannya itu Ismuba tentang akidah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian mempersiapkan alat-alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang akan disampaikan, dan jangan lupa untuk berdoa ya sebelum memulai pelajaran. Langsung kita masuk ke dalam materi. Sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 13 sifat wajib Allah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah wujud, yaitu maha ada. Kidam artinya maha dulu. Bako artinya maha kekal. Lalu mukhalafatul lil hawadisi yang arti maha berbeda dengan makhluk. Lalu qiyamuhu binafsihi yang maha berdiri sendiri. Lalu wahdaniyat maha esa, kudrat maha kuasa, iradat maha berkehendak, ilmun maha mengetahui, hayan maha hidup, sama maha mendengar, bashar maha melihat, dan kalam maha berfirman. Nah, berikut sifat-sifat wajib Allah dan artinya. Wujud itu artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat wujud, berarti Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Yaitu adanya dunia dengan alam semesta ini. Adanya manusia, adanya hewan, dan makhluk hidup lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti membuktikan bahwa Allah itu ada. Lalu kidam. Kidam berarti Allah itu terdahulu, tidak berawal. Adanya Allah itu sejak dahulu. Karena Allah lah yang menciptakan bumi, binatang, dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah bersifat kidam. Lalu bako, artinya Allah bersifat kekal abadi. Kekal berarti tidak rusak, tidak habis, tidak hilang, dan tidak mati. Allah itu bersifat kekal, sehingga Allah itu tidak bisa rusak, tidak bisa habis, dan tidak bisa hilang, juga tidak mati. Lalu mukhalafatul lil hawaditsi, artinya Allah bersifat berbeda dengan makhluknya. Allah tidak mungkin sama atau serupa dengan manusia, karena Allah itu merupakan yang menciptakan makhluknya, sehingga Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, dari bentuk maupun sifat. Lalu sifat selanjutnya itu adalah qiyamuhu binafsihi, berarti Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain. Allah tidak memerlukan bantuan orang lain untuk berdiri sendiri, karena Allah lah yang menciptakan kita, makhluk hidup, manusia, hewan. Maka dari itu, Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah berdiri sendiri. Next, sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada Adam, tidak ada, hudus, baru, fana, rusak, salah satu lil hawadisi, artinya serupa dengan makhluk, ihtiyajahu lil goirihi, artinya membutuhkan orang lain, ta'adud, lebih dari satu atau banyak, ajzun, artinya lemah, karohah, terpaksa, jalun, bodoh, mautun, mati, syumun, tuli, umyun, buta, dan bu'mun, bisu. Berikut merupakan sifat-sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah dan artinya. Adam artinya tidak ada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Sifat mustahil Allah kebalikan dari sifat wajib Allah. Hudus artinya baru karena terlahirkan atau diciptakan. Allah tidak baru. Allah itu bersifat dari dulu. Karena Allah lah yang menciptakan dan melahirkan makhluk-makhluk hidup. Lalu fana artinya meninggal dunia, binasa atau rusak. Allah tidak dapat meninggal atau rusak karena Allah memiliki sifat bako yang tadi ya, itu adalah kekal. Lalu mumsalatuhu lil hawadisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa atau sama dengan makhluk lainnya. Salah satu lil hawadisi ini artinya Allah serupa dengan makhluknya. Allah tidak mungkin memiliki sifat itu karena Allah itu tidak sama dengan makhluk lainnya. Ihtijayu li ghairihi artinya tidak bisa berdiri sendiri atau perlu bantuan orang lain. Allah tidak mungkin memerlukan bantuan orang lain karena Allah bisa berdiri sendiri. Sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah mengetahui ya sifat-sifat wajib Allah yang harus kita tahu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat wajib Rasul Allah. Sifat-sifat wajib Rasul Allah itu
Sebagai manusia terpilih, Rasul memiliki sifat-sifat utama yang menjadi sifat wajib Rasul. Di antaranya ada syidik, amanah, tablik, dan fatonah. Syidik itu artinya jujur dan tidak bohong. Amanah itu artinya bisa dipercaya dan tidak berkhianat. Lalu tablik menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu fatonah artinya cerdas. Tadi sifat wajib yang harus dimiliki Rasulullah. Nah, sifat mustahil Rasulullah itu apa aja? Itu ada kadzab, artinya berbohong atau dusta. Lalu ada khianah. Rasul mustahil bersifat khianah yang berarti tidak dapat dipercaya. Lalu ada kitman, artinya menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah karena tugasnya adalah menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Lalu ada balada, artinya tidak pandai atau bodoh. Lanjut. Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Nah, di antara nabi dan rasul yang mencapai ratusan itu, ada 5 rasul yang dikenal dengan memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai penderitaan dan gangguan dalam melaksanakan tugasnya. Itulah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Nah, 5 di antaranya itu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang dihadapi oleh Rasul-Rasul Ulul Azmi itu? Nabi Nuh, penderitaannya itu dan hambatannya itu sangat besar. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya untuk beriman kepada Allah itu selama 900 tahun atau sama juga dengan 9 abad. Nabi Nuh juga mendapatkan tentangan bukan hanya dari kaumnya, melainkan juga dari keluarganya sendiri. Tapi Nabi Nuh sangat sabar dalam menghadapi semua cobaan yang diberikan padanya. Lalu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga nabi yang hebat. Kaum Nabi Ibrahim menyembah patung, bahkan ayahnya merupakan pemahat patung. Tapi Nabi Ibrahim tidak percaya pada patung-patung tersebut dan menghancurkan semua patungnya. Lalu disisakan satu patung yang sangat besar dan dikalungi kapak. Lalu ada Nabi Musa. Nabi Musa itu menghadapi tantangan yang berat juga dari Raja Fir'aun, raja yang zalim, dan kaumnya yang juga menentang Nabi Musa sendiri. Lalu ada Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang bapak dan menjadi hinaan bagi kaumnya. Nabi Isa juga mendapatkan hambatan dari bangsa Israel yang bersekongkol dengan Raja Herodos. Kelima, ada Nabi Muhammad. Nabi terakhir ini mendapatkan perlawanan dari keluarganya sendiri. Nabi Muhammad juga disingkirkan dari kaumnya sendiri. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi semua cobaan yang diberikan kepadanya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar ya, walaupun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.